alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan dan sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita di hari pertama di minggu ini, tepatnya Senin 7 Agustus tahun 2023. Mari terus kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya, niscaya hidup kita akan terus dalam keberkatannya. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 13 hari bersama kitab Ibrani. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Judul renungan kita hari ini, Kristus lebih dari cukup. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa mengikut Kristus adalah keputusan yang harus dijalani dengan tekad yang kuat. Karena hal itu menyangkut perubahan cara hidup dari mengikuti kehendak sendiri menjadi tunduk pada kehendak Kristus. Pertobatan membutuhkan langkah iman supaya tidak kembali kepada pola hidup yang lama. Langkah iman adalah keputusan total untuk mengikuti kehendak Kristus sebagai satu-satunya keyakinan yang menghidupkan dan memerdekakan. Hal itu dimungkinkan terjadi apabila seseorang secara radikal meninggalkan cara hidup yang lama. Hukum Taurat adalah persiapan bagi umat untuk menerima Kristus. Lagi pula, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Sebaliknya, hukum Taurat mengingatkan manusia akan keberdosaannya. Semua hal yang dijelaskan dalam hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari gambaran yang sempurna. Hanya Kristus yang dapat mengampuni dosa manusia dan membawa manusia pada kesempurnaan yang diinginkan Allah. Amin. Dengan demikian, kita perlu bersikap serius dalam mengikuti Kristus. Perbedaan korban yang sejati dan korban kesia-siaan terletak pada dampak yang ditimbulkannya. Dampak korban yang sejati adalah memperbaharui kehidupan seseorang semakin menyerupai Kristus. Sedangkan korban kesia-siaan hanyalah rutinitas, kegiatan keagamaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keselamatan abadi. Contohnya, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan korban penebus salah. Semua jenis korban itu tidak sempurna seperti yang telah dilakukan pada zaman perjanjian lama. Satu-satunya korban yang sempurna dan diperkenan Allah adalah Kristus sendiri. Ia mempersembahkan dirinya di kayu salib agar mereka yang percaya kepadanya, saudara dan saya, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sepatutnya hal inilah yang memotivasi kita untuk semakin setia kepada Kristus. Karena itu, janganlah menodai dan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dengan kembali pada pola kehidupan lama. Sadarlah dan nyatakan tekad kita untuk hidup dan bersaksi bagi Dia, karena Kristus lebih dari cukup bagi kita. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali satu hal yang penting. Ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berada dalam jaminan kekekalan yang sesungguhnya. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, agar perlindungan Allah nyata dalam dirimu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom alaihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.